Punya 500 juta, mungkin nggak sih ya buat gua? Kayaknya susah deh. Nah, di video ini gue bakal coba kasih tahu dan tips juga bagaimana caranya lo bisa mencapai 500 juta pertama lo juga dengan berinvestasi di reksadana. Buat teman-teman semua yang penasaran, ikuti terus ya perjalanan gua. Gimana? Udah pusing belum? Atau udah kepo nih? Kira-kira gimana sih cara achieve-nya? Sebenarnya ada banyak cara untuk achieve itu. Kalau lu banyak duit, lu bisa trading, dan trading bener lu bisa dapat achieve angka 500 juta kalau lu punya duit miliaran ya. Tapi kalau lu misalkan dengan duit yang terbatas, bisa nggak sih untuk capai ke situ? Sebenarnya ada caranya, yaitu dengan berinvestasi di reksadana secara rutin. Wah, lo pasti langsung kayak, apaan sih investasi rutin, gue nabung juga bisa kali, gue capai 500 juta. Tunggu dulu gitu, nanti ya gue kasih tahu setelah dari gue kasih tahu soal penjelasan reksadana. Jadi gini, di reksadana itu kan lo ambil contoh, lo pakai aplikasi Makmur. Katakan lo menggunakan robo advisor ya. Terus abis itu lo coba nih ya, di situ katakan target lo 500 juta nih. 500 juta mau lo capai dalam 10 tahun. Katakan sekarang 2024, berarti 2034. Berarti berapa nih yang harus disisihin? Nah, nanti keluar di situ yang harus lo sisihin adalah 3 juta. 3 juta dan alokasinya bakal kemana aja tuh ada gitu ya. Nah, di situ berarti lo udah tahu. Berarti lo menyisihkan 3 juta per bulannya sampai 10 tahun ya. Jadi setiap bulan lo sisihin 3 juta sampai 10 tahun. Nah, di situ lo akan beranggapan, pantesan aja orang yang gue sisihin banyak, makanya gue bisa achieve 500 juta tuh dalam 10 tahun. Tunggu dulu, lo coba hitung dulu ya, sama-sama. Kita deh hitung sama-sama. 3 juta, lo kalikan dengan 12. Kenapa 12? Karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Nah, sedangkan 3 juta itu yang lo harus sisihkan per bulan. 3 juta dikali 12 adalah 36 juta. 36 juta dikalikan dengan 10. Kenapa 10? Karena ini dalam 10 tahun. Jawabannya adalah 360 juta. Nah, 360 juta berarti kalau lo nabung doang secara rutin, ya, ini di instrumen di luar reksadana, lo cuma dapat 360 juta. Itu kalau lo nggak di perbankan lo, ini di bawah bantal katakan ya. Kalau lo di perbankan, lo kena biaya admin, ya. Itu 360 juta. Sedangkan kalau lo misalkan di reksadana, lo punya potensi sampai 500 juta. Berarti lu bisa dapat berapa tuh? Bisa dapat 100 juta lebih ketika lu invest dalam jangka yang 10 tahunan kayak gitu. Sih, mungkin sekarang lu baru ada gambaran bahwa oh iya ya, bedanya ternyata jauh juga ya kalau kita investasi di reksadana sama kita nabung biasa. Ya kayak gitu guys. Kadang-kadang kita tuh mikir bahwa ini nggak mungkin, ini kegedean atau apa dan lain sebagainya gitu lah ya. Tapi ternyata ketika kita hitung-hitung, oh iya bener juga ya gitu. Karena itu pun juga terjadi sama gua dulu, tapi gua setelah mengerti, oh ya ngerti. Gitu guys. Jadi sebenarnya lu sisihin aja 3 juta sampai 10 tahun nih. Jadi per bulan lu sisihin aja. Nah, yang gue bilang gampang-gampang susah sebenarnya adalah, ya gampangnya adalah kita tahu berapa yang harus kita sisihin. Tapi cara untuk mendapatkan menyisihkan itu yang agak challenge. Nah, itu mungkin kalau lu misalkan udah penghasilan 10 juta itu lebih enak. Kalau lu penghasilan 8 juta udah mungkin agak enakan. Tapi kalau misalkan di bawah daripada itu, lu harus mungkin kerja part time ya. Jadi atau lu kerja di luar daripada ini, atau mungkin lu ada punya project lain gitu, dimana lu bisa ada dana untuk disisihkan segitu sampai buat masa depan lu. Entah itu buat DP rumah ataupun buat beli rumah kan gitu. Jadi lu udah sediakan dari jauh-jauh hari juga gitu. Ya. Nah, itu strateginya juga. Nah, kamu udah tahu bagaimana cara capainya, terus strateginya tuh kayak gimana, sisanya lu tinggal fokus aja gitu. Jadi lu jangan mikirin returnnya dia naik turun, karena kalau lu fokus sama return naik turun, lu udah stres mulu pak gitu. Ya ini sih pengalaman gua, dan ini bener-bener temen dekat gua. Dia cerita awal tuh ya mungkin berapa kali dia nanya, aduh gue turun berapa persen. Tapi dia setelah 2 tahun dia berinvestasi secara rutin, hasilnya positif. Mau itu positifnya berapa, dia tetap positif gitu. Returnnya juga cukup lumayan dan dia bisa dapat hasil segitu. Itu dengan dia menyisihkan juga kecil. Gimana kalau dia nyisihin puluhan sampai ratusan juta?
itu lebih gede lagi. But again, di sini artinya apa? Artinya kamu bisa mencapai itu. Nah, jadi teman-teman, kalau emang yang niat untuk fokus, itu bisa tuh mulai berinvestasi di reksadana. Caranya gimana? Sekarang udah gampang kok, lo bisa cek juga di video gue, ada caranya bagaimana berinvestasi secara pemula, ya bagaimana cara menganalisa itu pun udah ada. Kalaupun kamu nggak ngerti, kamu bisa pakai robo advisor yang ada di Makmur juga. Buat teman-teman yang setelah ini tertarik ya untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Makmur, lo bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini juga ya. Nanti lo bisa dapat bonus, ya bonusnya itu tergantung, lo bisa dapat 10.000, lo bisa dapat 20.000, depend ya. Nah, apabila kamu juga merasa video ini sangat bermanfaat, lo coba share aja ke teman-teman atau sanak saudara lo yang lain juga. Ya, siapa tahu mereka juga pengen tahu bagaimana cara achieve-nya, terus bagaimana cara membuat habit yang lebih bagus. Jangan pikirin lo sekarang, pikirin lo di masa depan. Itu aja. Sampai jumpa.